Bayangin deh kamu lagi rebahan sekarang, cuma natap langit-langit kamar malam ini, suasananya sepi banget. Mungkin cuma ada suara kipas angin muter, atau sekedar dengungan pelan dari luar. Atau cuma suara napas kita sendiri yang kerasa makin berat ya? Bener banget, kamu ngerasa capek banget, kayak tulang-tulang tuh rasanya nanggung beban yang gak kelihatan setelah seharian penuh lari ke sana kemari. Sibuk nyelesain ratusan hal kecil. Iya, sibuk banget. Tapi, mari kita jujur sebentar deh. Di tengah rasa ngantuk dan capek yang luar biasa itu, ada sesuatu yang ngeganjal kan? Sesuatu yang bikin kamu terus melek. Pasti ada perasaan kosong itu. Nah, mungkin kamu baru aja ngabisin 2 jam terakhir cuma nge-scroll layar HP tanpa henti. Nontonin video orang asing yang lagi beresin kulkas pakai kotak-kotak plastik. Atau ngeliatin perdebatan acak di komen yang sama sekali nggak ada hubungannya sama hidup kita. Setuju, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan di titik itulah ada satu perasaan dingin yang masuk. Perasaan kalau meskipun kamu udah ngerasa sibuk dan capek seharian, hidupmu tuh kayaknya jalan di tempat. Iya, nggak ada progres nyata. Nggak ada kebanggaan di dada, nggak ada pencapaian yang kerasa membekas. Cuma ada kelelahan mutlak dan sebuah lubang kecil rasa kosong yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Memang berat sih ngerasain itu setiap malam. Makanya, malam ini kita nggak bakal cuma ngeluh. Kita bakal ngelakuin sebuah eksplorasi mendalam yang santai tapi tajam. Kita mau cari tahu gimana caranya supaya waktu yang kita punya, yang mana itu mata uang paling berharga, nggak nguap sia-sia. Benar, kita harus bongkar cetak birunya malam ini. Tepat. Kita bakal gabungin realitas biologis dari panduan medis Universitas Columbia dan ala dokter, taktik fokus radikal dari psikologi konsep deep work, terus kekuatan kebiasaan dari literatur Atomic Habits, sampai kebijaksanaan kuno Stoicism. Semuanya buat narik balik kendali hidup kamu. Dan buat kamu yang mungkin lagi dengerin suara ini sambil meluk rasa bersalah yang berat, kayak ngerasa hari ini gagal lagi, nunda kerjaan lagi, atau balik ke kebiasaan buruk lagi, saya pengen kamu ngelakuin satu hal bareng kita sekarang. Tarik napas yang panjang, penuhin paru-parumu, terus lepasin. Lepasin rasa bersalah itu? Iya, lepasin. Dan ini bukan sekedar omongan manis ya, ini fakta analitis. Kalau selama ini kamu ngerasa susah banget ngubah arah hidup, masalahnya itu bukan di karaktermu kok. Oh, bukan karena kita emang dasarnya pemalas ya? Bukan. Sama sekali bukan. Dan pasti bukan karena kurang motivasi. Masalah utamanya itu selalu dan selalu ada pada sistem tak kasat mata yang kamu jalanin setiap hari. Sistem ya? Benar, sistem. Kebahagiaan sejati sama produktivitas itu ujung-ujungnya bukan soal seberapa keras kita mecut diri sendiri buat terus gerak. Itu soal seberapa jernih kita lihat tujuan kita dan seberapa kuat fondasi rutinitas yang kita bangun pas kita lagi ada di titik paling bawah. Wow, itu titik awal yang menurut saya sih membebaskan banget. Karena kenyataannya, kita semua ini terjebak di budaya yang lumayan beracun ya. Kita hidup di era di mana kita tuh mengagungkan rasa capek, seolah-olah itu medali kehormatan gitu. Ya, budaya hustle yang toksik. Bener banget. Kita sering nyamain lelah sama produktif. Rasanya kayak kita lagi neken pedal gas mobil dalam-dalam, mesinnya meraung kencang, bensinnya kebakar abis, tapi posisi persnelingnya netral. Wah, analogi yang pas banget. Cuma bikin suara bising, tapi mobilnya nggak maju 1 sentimeter pun. Nah, makanya ada pertanyaan reflektif yang cukup menohok nih buat kita semua. Apakah kita ini beneran lagi ngebangun sesuatu yang bermakna buat masa depan? Atau ya kita cuma lagi kecanduan ilusi aja? Kecanduan pengen kelihatan sibuk biar ngerasa penting kan? Iya, tepat. Dan itu kayaknya penderitaan modern kita banget. Dan ini sejalan sama apa yang diamati oleh Cal Newport. Dia nyebut penderitaan zaman modern ini sebagai shallow work atau pekerjaan dangkal. Shallow work, oke? Kayak gimana tuh contoh nyatanya? Coba deh perhatiin hari kerja orang kebanyakan sekarang. Berapa banyak waktu yang kebuang diam-diam cuma buat balas rentetan email yang sebenarnya nggak mendesak atau ngerespons chat grup tanpa henti. Ah, iya. Atau pindah dari satu meeting Zoom ke meeting lain yang agendanya nggak jelas. Tepat banget. Itu semua cuma tugas logistik loh. Tugas-tugas ini sama sekali nggak nyiptain nilai intelektual atau karya baru. Ini dangkal dan ironisnya bisa digantiin sama AI atau otomatisasi dengan gampang.
Terus pertanyaannya, kenapa kita terus-terusan ngelakuin itu? Kenapa kita suka banget ngerasa repot? Karena kita kejebak di fenomena psikologis yang namanya lubang hitam metrik. Di era pekerja pikiran kayak sekarang, kita tuh nggak kayak buruh pabrik zaman revolusi industri yang bisa ngitung, oh hari ini saya bikin 50 pasang sepatu. Benar juga. Kita kehilangan wujud fisik dari hasil kerja kita ya. Iya, indikator visualnya hilang. Karena kita nggak punya cara gampang ngukur hasil pikiran kita, otak kita akhirnya cari jalan pintas. Otak kita pakai kesibukan fisik sebagai metrik palsu. Jadi selama mata kita tegang natap layar, jari terus ngetik, kita ngerasa udah produktif. Bener, kita nipu diri sendiri kalau kita udah jadi manusia yang berguna. Tunggu deh, ini menarik banget kalau kita tarik ke filosofi. Kalau kita ngomongin dorongan kompulsif buat balas pesan secepat kilat, atau takut gak balas email bos dalam 5 menit karena takut dibilang malas? Terus kenapa? Bukannya itu bertentangan banget sama prinsip stoicism ya? Kalau dipikir-pikir, usaha mati-matian biar selalu kelihatan sibuk di mata orang lain itu kan usaha absolut buat ngendalin opini orang tentang kita. Iya, dan stoicism selalu ngajarin buat misahin apa yang bisa kita kendaliin dan yang nggak bisa. Nah, itu dia. Persepsi bos atau teman kantor itu mutlak di luar kendali kita kan? Analisis kamu tajam banget. Dan di situ udah tragedinya. Pas kamu ngabisin seluruh energi mental setiap hari cuma buat manipulasi persepsi orang, kamu tuh buang-buang bahan bakar jiwa buat sesuatu yang nggak bakal pernah bisa kamu pegang. Kayak ngegenggam pasir laut yang kering ya? Bener. Semakin kencang kamu genggam, makin cepat pasirnya lolos dari sela jari. Ujung dari semua kepura-puraan sibuk ini cuma satu, stres kronis, kelelahan sistem saraf. Dan kekosongan. Karena di lubuk hati terdalam kita tahu kita belum ngasilin karya apa-apa yang bikin kita bangga. Tepat sekali. Kesibukan itu pada dasarnya cuma topeng. Oke, jadi kesibukan ini semacam selimut tebal buat ngutupin fakta kalau kita kebingungan. Kalau ilusi ini kita singkirin malam ini, dari mana kita mulai ngebangun fondasi yang nyata? Nah, itu pertanyaan besarnya. Saya tuh pengen buang analogi kuno soal membangun rumah bata demi bata. Gimana kalau kita lihat kebiasaan ini kayak algoritma bunga majemuk di finansial? Literatur kayak Atomic Habits tuh ngasih sudut pandang yang presisi banget. Perubahan nggak terjadi lewat momen pencerahan yang dramatis. Bener, nggak ada tuh lompatan raksasa yang besok pagi langsung ubah nasib. Itu mitos. Perubahan hidup itu cuma soal perbaikan 1% yang dikumpulin setiap hari. Nyaris gak kelihatan bedanya dalam 24 jam ya? Iya, kecil banget. Tapi algoritma waktu bakal ngegandain itu jadi sesuatu yang eksponensial di masa depan. Dan pemahaman soal algoritma ini otomatis maksa kita buat ngadepin kebohongan terbesar dari industri motivasi loh. Kebohongan yang kayak gimana tuh? Kita kan sering mikir, saya belum bisa mulai olahraga. Atau belum bisa nulis buku karena saya lagi nunggu motivasi yang pas. Ketahuilah, motivasi itu kayak cuaca. Oh, gampang berubah-ubah gitu ya? Rapuh. Motivasi itu bakal nguap, hilang pas kamu kurang tidur, pas jalanan macet, atau pas ada yang ngeritik kamu. Nggak bisa diandalin buat jangka panjang. Masuk akal. Terus kata James Clear gimana? Kamu bakal selalu jatuh terpelanting ke level terendah dari sistem rutinitasmu. Wah, jadi sistem itu ibarat iklimnya ya, bukan sekedar cuaca harian? Bener banget. Dan biar sistem ini jalan, kita harus bongkar siklus sarasnya. Dimulai dari isyarat, terus muncul gairah atau rasa ingin, lalu tanggapan kita, dan diakhiri sama penghargaan. Jadi kita harus ngeretas lingkungan kita sendiri? Iya, buat kebiasaan baik itu kelihatan jelas, bikin menarik, langkah awalnya sangat mudah, dan kasih kemenangan kecil yang memuaskan di akhir. Tapi tunggu deh, biarin saya agak kritis sedikit mewakili pendengar. Saya ngerti soal sistem, tapi bukannya hal-hal yang benar-benar bermakna dan ngubah hidup kita itu pada dasarnya emang susah ya? Tentu. Maksudnya, bikin karya agung, nyelesain skripsi atau disertasi, nguasain bahasa baru, itu semua kan butuh keringat dan pengorbanan berdarah-darah. Jadi, kenapa tiba-tiba kita diajarin bikin kebiasaan itu jadi mudah? Bukannya itu ngilangin esensi perjuangannya? Nah, itu dorongan balik yang bagus banget. Ini perbedaan halus yang sering orang salah artikan. Kerjaan intinya, karya nyatanya, itu selalu nuntut tingkat kesulitan yang tinggi. Itu nggak bisa ditawar. Oke, terus apanya yang harus dibikin mudah? Yang harus dibikin semudah mungkin itu gesekan buat mulainya. Tantangan psikologis manusia itu bukan nyelesain kerjaan yang udah jalan, tapi di detik-detik awal transisi dari diam jadi gerak. Oh, pas mau melangkah pertamanya itu ya? Bener. Kalau kamu mau nulis buku, bagian paling nyiksanya bukan pas kamu udah ada di halaman 10. Bagian paling berat itu jalan ke meja,
buka laptop dan ngetik satu kalimat pertama. Bener banget, rasanya berat banget buka laptopnya. Atau kalau mau lari pagi, jangan fokus sama rasa sakit maratonnya. Bikin sistem di mana kamu taruh sepatu lari persis di sebelah kasur dari malamnya. Jadi pas bangun, sekedar pakai sepatu itu nyaris nggak ada gesekannya. Jadi nyaris otomatis ya? Otak nggak perlu mikir panjang lagi? Tepat. Pas fase inisiasi ini udah jadi tanpa sadar, kamu nggak perlu ngebakar tekad atau kekuatan kemauan kamu yang terbatas di pagi hari itu. Sistem yang nanganin awalannya, energi kamu sisa utuh buat nyelesain karyanya. Wow, itu ngebuka perspektif baru sih. Jadi sistem itu ibarat rel yang ngeluncurin kereta kita dengan mulus dari stasiun. Iya, ngelewatin rasa berat di awal. Tapi nih ya, biarpun kita udah bikin rel paling mulus sedunia, keretanya nggak bakal bisa melaju kenceng kalau lingkungannya terus-terusan lempar batu ke kaca keretanya. Gangguan dari luar ya. Bener, dimana kita bisa fokus kalau dunia ini tuh kayak sengaja dirancang secara teknologi dan psikologi buat nguras perhatian kita setiap detik. Nah, kamu baru aja nyentuh akar krisis kognitif generasi kita. Makanya, konsep deep work atau kerja mendalam ini bukan lagi sekedar tips produktivitas. Ini strategi pertahanan diri. Pertahanan diri dari apa? Dari gangguan, buat memproses info yang rumit dan ngasilin karya level tinggi, otak kita tuh butuh kondisi tanpa gangguan. Secara neurologis, konsentrasi dalam itu bukan cuma kondisi pikiran loh, itu tindakan fisik ngebangun struktur otak. Tunggu, ngebangun struktur otak secara fisik. Maksudnya gimana? Pas kamu fokus ke hal menantang, sirkuit saraf di otak nembakin sinyal listrik terus-terusan. Ini memicu tubuh buat ngebungkus jaringan saraf itu pakai selubung lemak putih, namanya mielin. Mielin? Iya, makin tebal mielin ini, makin cepat dan akurat sirkuit sarafmu fungsi. Ini rahasia biologis kenapa orang bisa jadi ahli. Oh, jadi itu yang bikin keahlian kita makin tajam. Terus apa yang terjadi kalau kita lagi fokus, tiba-tiba kita berhenti bentar buat ngecek Instagram? Sirkuitnya keputus, mielinisasi gagal, dan yang paling parah, kamu ngebiarin racun masuk yang namanya sisa perhatian atau attention residual. Sisa perhatian? Coba deh saya ilustrasiin biar lebih gampang dibayangin. Boleh, silahkan. Apa ini maksudnya? Biarpun saya cuma ngelirik layar HP bentar, cuma baca subjek email dari bos, terus mikir, nanti aja deh dibales. Apa proses kecil itu tetap ninggalin jejak? Terus gimana analoginya? Kayak kita biarin puluhan tab browser berat kebuka di latar belakang ponsel kita. Di layar depan sih kelihatannya cuma satu aplikasi, tapi diam-diam aplikasi di belakang itu nyedot memori terus, dan tahu-tahu baterai HP bocor habis, padahal kita ngerasa nggak ngapa-ngapain. Analogi tab browser itu brilian banget, dan secara sains sangat akurat. Itu persis yang dialamin sama korteks prefrontal di otakmu. Wah, beneran kayak gitu cara kerja otak kita? Benar. Pas kamu ngelirik subjek email itu, kamu ngebuka satu tab di otak. Sebagian kecil memori kognitifmu otomatis mulai ngerencanain balasan, cemas soal deadline, atau emosional lihat nama bos kamu. Padahal fisik saya udah balik ngerjain dokumen kerja utama ya? Iya, tapi sebagian kesadaranmu nolak buat ditutup. Tab itu nyangkut di belakang. Sisa perhatian ini numpuk setiap kali kamu ganti-ganti tugas, bikin semacam kabut mental. Pantesan aja pas sore hari kita bisa ngerasa capek banget, kewalahan, padahal ngerasa nggak nyelesain satupun kerjaan gede. Baterai kamu habis dikuras sama ratusan tab kecil yang kamu biarin kebuka itu. Ya ampun, ngebayangin betapa capeknya otak kita tanpa sadar itu nyedihkan tapi mencerahkan juga. Sangat melelahkan buat sistem saraf kita. Makanya malam ini, dalam keheningan ini, saya mau ajak pendengar buat manggil balik satu ingatan dari masa lalu. Sebuah momen murni, entah kapan itu, pas kamu lagi ngerjain sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Momen saat kita benar-benar hadir. Bener, mungkin pas lagi melukis, ngerakit sesuatu pakai tangan, nulis cerita, atau main alat musik. Momen dimana kamu tuh hanyut banget, tenggelam ke dalam pekerjaan itu, sampai waktu rasanya berhenti. Sampai lupa makan kan? Nggak dengar pas dipanggil. Iya, psikolog Mihaly Csikszentmihalyi nyebut ini kondisi flow. Coba rasain lagi memori itu. Bukannya di momen flow itulah kita ngerasain hidup yang beneran hidup? Jauh lebih memuaskan daripada kesenangan instan layar HP. Benar banget. Kebahagiaan dan kepuasan terdalam kita itu ternyata nggak sembunyi di balik lonjakan dopamin murahan dari notifikasi sosmed. Kebahagiaan sejati justru nunggu kita di kedalaman fokus kita sendiri. Dan buat bisa nyelam lagi ke kedalaman itu, kita harus berani ambil keputusan radikal.
mengelola interaksi kita sama dunia digital. Nggak cuma sekedar ganti layar jadi abu-abu atau mati notif dong. Nggak cukup. Cal Newport nyaranin sesuatu yang jauh lebih berani. Dia nyebutnya semacam pesta pengepakan digital. Tapi ya gampangnya ini detox ekstrim. Gimana tuh cara detox ekstrimnya? Lakuin puasa media sosial secara senyap. Hapus semua aplikasi sosmed dari HP selama 30 hari. Dan kuncinya senyap. Gak usah bikin pengumuman dramatis di story. Nggak usah pamitan dulu ya. Guys, aku off sosmed sebulan ya. Nggak usah. Lenyap aja dari radar digital. Nah, setelah bulan sunyi itu habis, tanyain 2 pertanyaan penting ke diri sendiri. Ini bakal ngubah caramu mandang dunia. Apa aja pertanyaannya? Pertama, apakah hari-harimu benar-benar jadi lebih buruk tanpa info-info sosmed itu? Dan kedua, ini mungkin agak ngelukain ego, tapi bikin bebas. Apakah orang-orang beneran peduli kalau kamu ngilang? Oh, itu nusuk banget sih. Tapi benar. Analisis jujur ini tuh praktik mindfulness nyata. Ini nyentak kita buat sadar kalau hidup beneran itu cuma terjadi di masa kini, di dunia fisik kita. Bukan di kecemasan masa depan yang dibikin sama algoritma maya. Saya tahu sih apa yang mungkin dipikirin pendengar sekarang. Ngebayangin hidup tanpa notif, tanpa tahu teman-teman lagi nongkrong di mana malam ini, itu bisa memicu ketakutan soal kesepian. Fear of missing out, FOMO. Bener, FOMO yang kerasa nyata banget. Tapi gimana kalau kita putar cara pandang kita 180 derajat? Gimana kalau keheningan tanpa getaran HP, itu kita maknai bukan sebagai isolasi yang sedih, tapi sebagai kemewahan paling langka zaman sekarang. Kemewahan ruang bernafas buat mental. Betul, ruang yang luas buat jiwamu yang selama ini ditarik paksa buat peduli sama ekspektasi orang asing. Di keheningan itulah kamu baru bisa dengar suaramu sendiri. Tapi ya kita harus akuin satu kebenaran pahit. Apa itu? Pas layar HP udah mati, pas pelarian kita diambil, yang sisa di kamar itu cuma diri kita sendiri. Berduaan sama semua ketakutan terdalam kita. Tepat. Dan pas kita nggak punya lagi alat buat lari, kita akhirnya nabrak akar psikologis kenapa kita suka banget nunda-nunda kerjaan penting. Prokrastinasi ya? Iya, prokrastinasi itu bukan masalah manajemen waktu loh. Riset nunjukin kalau itu murni kegagalan regulasi emosi. Itu mekanisme pertahanan diri. Oh iya, bukan karena malas? Bukan. Kita nunda karena kita ketakutan setengah mati. Takut kalau kita udah ngasih 100% tenaga kita buat sebuah karya, ternyata dinilai buruk sama dunia. Kita takut penghakiman. Takut nggak sempurna ya? Jadi kita sabotase diri sendiri. Benar. Jauh lebih gampang buat ego kita ngomong, ya hasilnya jelek karena gue ngerjainnya mepet semalam suntuk. Daripada harus ngakuin, gue udah ngasih segalanya, tapi ternyata emang gue belum cukup baik. Wah, itu dalam banget, sangat relatable. Terus pas ketakutan ini udah ngerantai langkah pertama kita, gimana caranya lepas? Disinilah stoicism datang bawa pisau bedah kognitif lewat teknik kuno. Namanya premeditatio malorum. Premeditatio malorum. Itu memikirkan kemungkinan yang terburuk ya, semacam mendekap rasa takut itu sendiri. Sangat benar. Ini latihan mental yang kebalikan dari intuisi. Daripada maksain afirmasi positif yang palsu, coba dengan sengaja bayangin detail paling buruk yang bisa terjadi kalau kamu gagal. Kalau hancur berantakan gitu? Iya. Kalau proyek ini gagal, apa yang sesungguhnya terjadi? Apa kamu dipecat? Apa kamu bakal sangat malu sampai pengen ngilang? Tatap mata ketakutan itu di dalam pikiranmu sendiri. Dan pas kita udah bongkar sampai ke akar-akarnya, kamu bakal nyadar fakta yang bikin tenang. Skenario terburuk itu ternyata nggak mematikan. Kamu nggak hancur. Kamu masih bisa nafas besok paginya. Jadi ketakutan itu cuma ilusi yang membesar di kepala ya? Betul. Lebih jauh lagi, filosofi ini minta kita buat lepasin semua kelekatan emosional sama hasil akhir. Apakah orang bakal tepuk tangan, karyamu viral, bos muji kamu, itu semua di luar kendalimu. Yang ada di kendali kita cuma kedalaman fokus dan kualitas usaha kita hari ini ya. Tepat. Pas kamu misahin nilai diri dari hasil akhir, rasa takut itu otomatis hilang giginya. Kritik bukan lagi serangan ke identitas, tapi cuma umpan balik data buat perbaikan. Ngerenungin hal ini aja rasanya beban di dada udah nguap pelan-pelan. Ketakutan memang cuma ilusi yang kita kasih makan tiap hari. Nah, mari kita melangkah ke hal yang lebih membumi sekarang. Ke langkah nyatanya ya? Benar. Katakanlah kita udah sukses natap mata ketakutan kita, udah mangkas habis sosmed yang rusak fokus, kita sadar harus bangun sistem. Pertanyaan konkretnya,
Besok pagi, pas matahari masuk dari jendela dan kita buka mata, alat apa yang pertama kali harus dipakai biar hari itu nggak sia-sia lagi? Biar harimu nggak tumpah kayak air di atas pasir, kita butuh alat navigasi kognitif. Yang pertama, matriks Eisenhower. Tapi kita bahas psikologinya, bukan cuma bentuk kotaknya. Oke, 4 kuadran tugas kan? Iya, kuadran 1 itu yang mendesak dan penting. Ibarat rumah kebakaran yang harus dipadamin. Kuadran 4 tidak mendesak dan tidak penting. Ini racun yang harus dibuang. Terus pertempuran sesungguhnya ada di mana? Di antara kuadran 3 dan 2. Kenapa kita gagal hidup bermakna? Karena tanpa sadar, kita cinta banget sama kuadran 3. Hal-hal yang mendesak tapi tidak penting. Oh, contohnya kayak interupsi telepon, chat dari teman kerja, notif grup gitu ya? Kenapa kita suka? Karena nyelesain hal remeh yang ada tenggat waktunya, itu ngasih otak kita suntikan dopamin buatan. Kita ngerasa kayak pahlawan sibuk, padahal itu nggak majuin tujuan besar kita. Ah, itu masuk akal banget. Dopamin dari kesibukan instan. Sementara itu, kuadran 2 itu tempat hal-hal yang penting tapi tidak mendesakkan. Ini tempat kehidupan sejati dibangun. Bener, baca buku, ngerancang masa depan, olahraga, nelpon orang tua. Tapi masalahnya, di kuadran 2 ini kan nggak punya alarm deadline. Nggak ada atasan yang bakal teriak marah besok pagi kalau kita nggak baca buku, ya kan? Tepat sekali. Dan justru karena nggak ada tekanan luar, itu tugas terpenting dalam hidup kita pelan-pelan mati dalam kesunyian. Selalu kalah sama hal yang pura-pura mendesak. Puitis banget, tapi nyesek ya. Terus, biar kuadran 2 ini nggak mati digilas urusan sepele, navigasi keduanya apa? Kita lindungi dia pakai time blocking. Ini bukan sekedar bikin to-do list loh. Daftar kerjaan itu cuma permohonan. Time blocking itu kontrak mengikat sama masa depanmu. Maksudnya ngeblok jadwal di kalender gitu? Iya, bagi jam di harimu jadi blok-blok dan suntikin urgensi buatan buat tugas kuadran 2. Nah, di tiap blok, biar fungsi saraf tetap prima kayak panduan medis bilang, pakai ritme Pomodoro. Oh, 25 menit fokus, 5 menit istirahat itu? Betul. Selama 25 menit, tutup semua komunikasi luar. Nggak ada pengecualian. Habis itu, paksa berhenti 5 menit. Lepas pandangan dari layar, regangkan badan. Menarik gimana ritme ini maksa kita buat berhenti. Soalnya budaya gila kerja kita kan sering bikin kita ngerasa kalau istirahat itu tanda kelemahan, ya kan? Kayak merasa bersalah kalau duduk diam. Dan itu kebohongan besar industri produktivitas. Istirahat terstruktur itu bukan tanda nyerah. Sesuai panduan medis soal kelelahan, istirahat itu ritual pemulihan mekanis biar bateraimu nggak kebakar abis. Jadi, biar mental nggak burnout ya? Benar. Fokus itu nyedot energi otak yang sangat mahal. Kalau dipaksain berjam-jam tanpa jeda, kamu ngundang kelelahan kronis. Produktivitas sejati itu maraton panjang yang damai, bukan lari sprint yang ngehancurin sendi di tengah jalan. Seni ngelola energi dan ngelindungi kedamaian mental. Sebuah maraton yang damai. Perbincangan kita malam ini rasanya udah cukup dalam ya, nyentuh bagian diri kita yang mungkin enggan kita sapa. Iya, semoga memberi ruang buat bernapas. Mari kita perlambat tempo kita sejenak. Menjadi produktif ternyata bukan soal ngubah dirimu jadi mesin efisien tanpa perasaan, yang terus mencetak pencapaian. Ini tuh tentang keberanian. Keberanian yang sunyi. Bener, keberanian sunyi wan ngambil alih lagi kemudi hidupmu dari tangan dunia. Keberanian buat belajar natap orang lain dan bilang tidak dengan tenang demi ngelindungin ruang mentalmu sendiri. Karena ujung-ujungnya, kalau semua pencerahan malam ini kita kumpulin, dari fokus, dopamin, sampai ketenangan stoik, kita tiba di satu kebenaran. Apa itu? Realitas dan kualitas hidupmu ke depan sama sekali bukan ditentukan sama apa yang terjadi ke kamu. Realitasmu adalah murni hasil akumulasi dari kemana kamu ngasih perhatianmu setiap hari. Wow. Kalau kamu terus ngasih mata uang perhatian buat hal dangkal dan bising, hidupmu bakal dangkal dan melelahkan. Tapi kalau perhatianmu dijaga buat hal yang punya kedalaman dan makna, jiwamu bakal tumbuh nggak tergoyahkan. Sesuatu yang nggak tergoyahkan. Malam ini, pas kamu akhirnya menjamkan mata, jangan lagi interogasi dirimu soal seberapa banyak to-do list yang gagal kamu coret. Daftar itu nggak bakal ada habisnya kok. Nggak akan pernah habis. Sebaliknya, sadari satu hal ini. Waktu nggak pernah peduli gimana kamu makainya. Dia bahkan terus merayap maju. Pertanyaannya sekarang bukan gimana cara meras waktu biar lebih sibuk. Lalu apa pertanyaannya?
Pertanyaannya, di ujung jalan nanti, pas semua kesibukan palsu ini pudar jadi debu, jejak makna kayak apa yang pengen kamu beli pakai sisa mata uang waktumu yang terbatas ini? Biarin pertanyaan itu nemenin napasmu malam ini. Beristirahatlah dengan tenang, maafin dirimu buat hari ini, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.